Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Pemirsa, persoalan mengenai sampah masih akan kita lanjutkan. Tentunya tidak hanya sampah tetapi juga persoalan lebih lanjut juga terus dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya juga terkait polusi, pemirsa. Nah, terkait polusi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini memberikan solusi terkait polusi udara karena sejumlah wilayah di Jawa Barat masuk dalam kategori berpolusi tinggi. Pihaknya menginstruksikan salah satunya mengubah energi ramah lingkungan dan menerapkan work from home. Berdasarkan data dari IQ Air, Karawang menjadi daerah yang berpolusi tinggi, disusul Depok dan Bandung. Merespon hal tersebut, Ridwan Kamil menginstruksikan ke seluruh daerah mulai berbenah memperbaiki kualitas udara. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Jawa Barat. Pertama, transisi tenaga listrik menggunakan sumber daya atau ramah lingkungan sedang dilakukan. Seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Purwakarta. Selain pembangkit listrik ramah lingkungan, Gubernur Ridwan Kamil mengaku sudah memintai PLN untuk memberikan diskon tarif listrik. Kemudian peralihan kendaraan berbasis BBM ke tenaga listrik juga sedang digalakan oleh pemerintah. Pelayanan publik bisa menerapkan sistem Dynamic Working Arrangement atau work from home. Dan yang terakhir, razia emisi terhadap kendaraan bermotor juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Itu mah selalu ada, ya, selalu ada di mana-mana, dan sudah saya perintahkan. Satu, kita sedang transisi listriknya ke energi yang bersih. Makanya tolong diliput dong yang PLTA di Cirata, PLT Surya, ya, tenaga surya. Kita panas bumi, tolong dimaksimalkan konversi itu. Selain itu, Ridwan Kamil juga menambahkan kebijakan udara bersih bisa dilakukan dengan rekayasa cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apalagi musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada Oktober 2023. Dari Bandung, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, soal polusi udara juga ini tentunya kita amati juga, terutama di kawasan Kabupaten Bandung Barat, tempat berada TPA Saribukti, di mana dampak dari kebakaran tersebut juga menyebabkan adanya asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, mulai dari penyakit ISPA. Bang, tadi Abang sampaikan bahwa ini betul-betul harus fokus, tidak hanya menjadi salah satu persoalan yang paling penting seperti pendidikan dan sebagainya, tetapi ini tampaknya harus betul-betul sejajar ya, Bang, ya, betul. Dengan persoalan-persoalan tersebut. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat dari masing-masing kabupaten kota dari wilayah Bandung Raya ini, baik Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, kita menilik misalnya Kota Bandung sendiri, ini punya akan ada wacana misalnya dibuka kembali TPA Cicabe. Ini seperti apa Anda melihatnya nih, Bang? Iya, ya tentu memang hampir semua kota kabupaten di Bandung Raya ini kan dia punya TPA, tapi skalanya kecil. Yeah. Dan itu tidak memungkinkan untuk menjadi permanen ya, karena ruang terbukanya itu akan semakin menipis. Contoh Cimahi, Kota Bandung, kota ya, itu tidak akan ada space ruang yang permanen untuk menjadikan tempat pembuangan akhir sampah. Kecuali kabupaten ya, seperti Kabupaten Bandung itu mungkin ruang terbukanya masih ada gitu ya, KBB mungkin masih ada. Tapi menurut saya sudah tidak lazim lagi sekarang kita punya TPA yang modelnya cuma angkut buang uruk gitu loh. Itu saya kira udah harus pakai teknologi supaya umur TPA-nya lebih panjang, dampak risiko pencemaran lingkungan juga semakin kecil, dan dampak musibah juga terreduksi dia gitu kan. Nah, tapi kalau seperti Saribukti ini kan manual, kebocoran lidinya terjadi, kebakaran terjadi karena memang sampah ditumpuk gitu kan. Tapi kalau ada teknologi yang masuk dalam TPA itu saya kira akan lebih memperpanjang umur TPA. Nah, mudah-mudahan teknologi yang akan dipakai oleh Kota Bandung itu tidak menjadi tempat pembuangan akhir, tetapi di tempat pembuangan akhir itu ada teknologi yang mengelola sampah itu untuk menjadi briket, menjadi listrik, menjadi apa saja gitu kan dengan teknologi terbarukan, sehingga tidak menjadi masalah ke depan sampah itu bertumpuk gitu loh.
zonasi kawasannya terbatas, kalau model dia cuman sandiran-sandiran aja dia diangkut dibuang, ini tinggal nunggu waktu pasti penuh. Tapi kalau walaupun kawasan TPA-nya tidak luas, tapi ada teknologi yang melakukan pengelolaan sampah, ini bisa panjang umurnya gitu. Nah tentu kita berharap Kota Bandung, saya dengar juga akan melakukan penerapan dengan teknologi ya. Oke, gitu. baik Bang. Dan tadi sempat disampaikan 8.000 ton ini betul-betul harus diangkut seperti itu. Ini tadi disampaikan ada 1 hektar ya Bang ya di kawasan TPA Sarimukti zona 1 tadi yang memang bisa menjadi sementara itu seperti itu Bang. Ya sebenarnya kita kan mendapat penambahan itu kan kurang lebih 6 hektar dari perhutani. Tapi dari 6 hektar itu hanya 2 hektar yang kemungkinan bisa dipakai untuk jadi buangan sampah. Nah setelah kita lihat existing di lapangan, itu di atas zona 1 itu memang ada space yang tidak terbakar. Nah harapan saya, tadi saya koordinasi dengan Bu Prima, Kepala LH kita, ya harapan kami dari Dewan, yang zona di zona 1 yang tidak terbakar itu bisa menjadi alternatif untuk mengangkut yang 8.000 ton yang tersebar ini gitu. Karena kalau 8.000 ton ini sampai dibiarkan 4-5 hari ke depan, ini akan menimbulkan air lidi, akan menimbulkan pencemaran udara, akan menimbulkan bau busuk, dan banyak hal yang terdampak. Nah tentu kita berharap memang kabupaten kota yang punya TPA, walaupun skalanya kecil ya Kang Irfan ya, itu bisa menjadi alternatif cadangan untuk mereka membuang di rumahnya sendiri dulu, sementara Sarimukti masih kita tanganin kebakarannya kan gitu. Kan selama ini kan semua kan paling menjadikan Sarimukti kan menjadi buangan akhir bagi Bandung Raya. Walaupun KBB punya TPA, Kabupaten Bandung punya TPA, Cimahi juga punya dia TPA, tapi skala kecil. Nah, sementara kita lagi tanganin kebakaran di Sarimukti, ya TPA mereka difungsikan dulu gitu. Dengan catatan memang tidak bisa jangka panjang, Kang Irfan. Karena luasan kawasannya kan mereka terbatas. Kecuali tadi paralel dengan mengurangi 50% produksi sampah dari hulu. Baru umurnya masih agak panjang gitu loh. Sambil kita nunggu legok nangka ini kelar gitu secara teknologi gitu Kang Irfan. Baik, ini terkait darurat bencana dan juga tentunya darurat sampah ini terutama di Sarimukti yang memang penetapannya tidak terlalu lama juga, hanya 1 bulan. Apakah cukup 1 bulan ini dirasakan untuk mengangkut ataupun juga mengolah dengan total cukup banyak 8.000 ton sampah ini dari data? Ya saya berharap kita berdoa juga ya bahwa kawan-kawan BPBD-nya melaksanakan penanggulangannya juga tanpa hambatan ya. Karena ini kan angin kencang ini juga membuat bara apinya semakin nyala gitu kan. Itu kan hampir semua material yang ada di TPA itu kan plastik sebagian besar. Jadi dia pasti memadamkannya kan memang nggak gampang. Tapi saya yakin sebulan ke depan ini kan bisa tuntas dalam konteks penanganan kebakarannya, dan kita sudah bisa mengevakuasi 8.000 ton yang tersebar ini untuk dibuang ke TPA, sambil kita juga bisa mempush dalam sisi yang lain legok nangka untuk segera dipersiapkan gitu. Karena harapan saya kita sudah kunci Sarimukti itu walaupun tidak ada musibah itu umurnya nggak lebih dari 3 tahun, Kang Irfan. Nah, artinya hanya 3 tahun ke depan PR kita untuk menyiapkan legok nangka. Nah, harapan saya 2025 akhir legok nangka itu bisa operasional. Sehingga belum nyampe 3 tahun, 2 tahun ke depan kita tutup saja Sarimukti. Kita bikin penanganan pasca penutupan gitu kan. Nah, kalau itu tidak, saya kira nanti akan banyak lagi musibah yang muncul. Tidak hanya kebakaran, pencemaran lingkungan, limbah gitu kan. Itu di dalam sampah itu ada unsur gas metalnya gitu Kang Irfan. Gas itu yang membuat dia menjadi besar apinya gitu kan. Dan ini agak sulit memang penanganan kebakarannya, beda dengan penanganan kebakaran biasa gitu loh. Ini mirip dengan hutan gambut lah kurang lebih. Baik. Nanti kita bahas juga soal legok nangka. Ini menjadi penasaran juga nih Bang, kenapa kok legok nangka ini cukup lama juga prosesnya? Apa yang menjadi persoalan terutama soal legok nangka ini? Apakah bisa juga untuk sementara waktu sampah yang tidak terangkut ini bisa juga sebagian mungkin ke legok nangka? Nanti kita bahas Bang. Tetaplah bersama kami dalam program iNews Jabar.